Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik. kondisi sehat selalu. Amin. Amin. Wah, ini ada kabar gembira. Ternyata Dava Fasya, kiper timnas U20 Indonesia, Ya. ini menjadi salah satu dari 5 pemain terbaik di Piala Asia U20. Wow, keren, bro. Ya. Bro Ipung, gimana Oke. ceritanya nih, bro? Ya, ini memang agak ini ya. Kan memang mereka melihatnya dari sejak fase ini ya, fase grup sampai dengan perempat final ya. Walaupun saat ini juga gelaran itu masih berlangsung untuk menentukan siapa juara dan sebagainya gitu loh. Nah, cuma memang yang menarik adalah satu-satunya pemain yang hanya bisa bermain di fase grup, tapi justru tampil dengan nilai yang cukup bagus dan masuk dalam posisi 5 besar pemain terbaik. Itu ada nama Dava Fasa gitu loh, Bro. Ya. Dan kalau kita lihat dari list 5 pemain terbaik ini, memang kan di dominasi oleh pemain-pemain dari Asia Timur, dari Jepang, kemudian Cina, Jepang lagi, Korea, dan akhirnya dari Asia Tenggara muncul satu nama, Indonesia. Mhm. Jadi paling tidak ini juga kan memberikan apa ya sinyalemen yang bagus bahwa ternyata secara individu Indonesia bisa bersaing dengan pemain-pemain dari negara-negara lain gitu loh, Bro. Ya. Dan sebenarnya Gitu. yang saya Mhm. terkejut juga bahwa akhirnya kan dari 3 laga di Piala Asia ini justru yang tampil adalah Dava terus nih. Bah, Iya, padahal kan sebelumnya Cahya Supriyadi yang selalu ditempatkan di situ. Apakah ini betul. menunjukkan bahwa Dava menyalip dari Cahya Supriyadi, bro? Nah, memang kalau kita lihat pada kecenderungan di awal-awal, STI kan selalu lebih mempercayakan posisi penjaga gawang pada Cahya Supriyadi. Mhm, Tapi kemudian Cahya Supriyadi ya kena cedera ya. Kemudian itu juga ternyata bisa mempengaruhi ini dia apa namanya kualitas permainannya dia. Dan mhm, ini juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Dava dengan baik. mhm, Jadi memang dalam hal ini tentu STI lah yang mungkin katakanlah bisa memberikan kepercayaan kepada Dava dan Dava itulah yang bisa menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh STY. mhm, Nah, memang sebetulnya kan eh, baik Cahya Supriyadi maupun Dava itu kan juga pernah dicoba di mini turnamen dan mhm, terlihat sekali bahwa di mini turnamen itu seleksi yang paling ini ya final katakanlah itu dilakukan oleh STY. Karena pada saat mini turnamen terlihat Cahya Supriyadi juga underperform karena beberapa kali juga terlihat salah dalam penempatan posisi, kemudian melakukan blunder dan sebagainya. Berbeda dengan Dava Fasa gitu loh. mhm. Pada akhirnya ketika event resmi di Piala Asia digelar, makanya STY lebih percaya dengan Dava Fasa dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Dava Fasa. Ya, ya. Artinya gini ya, kalau saya ngelihatnya, kalau bisa menjadi Hmm, masuk ke dalam 5 besar pemain terbaik ya, itu artinya prestasinya memang bukan kacangan, itu memang diakui oleh Asia. betul. Dan lucunya gini, dari 5 pemain terbaik ini, 3 ini berposisi sebagai kiper. 3. 3 orang. Rio Kimura itu dari Jepang, kiper timnas Jepang. Li Hao timnas Cina. Dan konon kabarnya yang saya dengar, Li Hao ini sedang dibidik oleh Atletico Madrid untuk bermain di akademinya mereka. Mhm, Nah, bukan tidak mungkin bahwa dengan performa yang diperlihatkan Dava di Piala Asia, kemudian juga penampilan tersebut diapresiasi oleh AFC dengan memberikan rating yang bagus. Ini kan seperti menjadi pengesahan ya bahwa Dava memang pemain yang berkualitas dan kita mhm, harapkan sekali ya. Kita kan belum pernah mendengar bahwa ada pemain abroad dari Indonesia yang berposisi sebagai kiper. Bisa saja ini akan menjadi penerus pemain-pemain abroad kita dan kalau ini bisa terjadi ini sangat bagus ya bahwa di tingkat di posisi kiper pun kita ternyata juga bisa menghasilkan pemain yang bagus. ya, 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 ya. Ya sebenarnya kalau dari sisi kiper ya, Indonesia kebetulan kan striker banyakan dari asing. Kalau Ya, Indonesia bisa punya kiper hebat kan berarti dia tantangannya udah luar biasa.
betul. Hmm. Ya, memang gini, sejak kan Dava juga kan dulu sejak awal dia bermain dari SSB Kujang, kemudian di umur 16 dia juga oleh Firman Utina dibidik, kemudian diambil ke Borneo FC. Dari Borneo FC kemudian melihat performa, akhirnya masuk ke Garuda Select yang bermain di Inggris, ya, Mhm. di bawah asuhannya Dennis Wise. Artinya Dava sendiri secara pengalaman juga mungkin sudah punya ya, dan Mhm. dia kebetulan juga dilatih oleh pelatih-pelatih yang tentunya juga bukan pelatih yang sembarangan. Mhm. Karena kita tahu Borneo FC juga kan bermain di Liga 1 Indonesia. Tentu juga mereka punya pelatih khusus untuk kiper. Mhm. Apalagi di Garuda Select. Garuda Select kemudian komandannya adalah Dennis Wise dengan Des Walker. Dia orang-orang yang punya pengalaman bagaimana mentreatment pemain-pemain dari berbagai posisi. Jadi kalau kemudian Dava Pasa bisa menunjukkan posisi atau bisa menunjukkan performa yang bagus, Mhm. ya itu adalah buah dari apa ya, determinasi dia dari sejak muda gitu, Bro. Mhm. Nah, ini yang menarik nih, kalau sekarang di timnas U20 ini Dava bisa menyalip atau merebut posisi kiper utama U20 dari Iya, Cahya Supriyadi ini, apakah iya. Dava bisa merebut posisi kiper di timnas senior, bro, dari Nadeo? Nah, ini menarik nih, Bro. Menarik karena belakangan ya saya melihat bahwa performa yang ditunjukkan oleh kiper nasional kita di apa senior senior ya, Mhm. terutama Nadio yang lebih sering dipercaya oleh STY. Mhm. Kalau saya ini nih hasil analisa secara subjektif saya Mhm. melihat perbandingannya antara dengan Nadio dengan Dava, kok saya lebih cenderung ke Dava ya gitu loh. Karena Dava memang postur bagus, kemudian dia bertanding dengan tim-tim yang kuat, tidak terlihat ini ya grogi, nervous dan Mhm. segala macam. Penempatan bola artinya dia selalu tepat. Refleks juga bagus gitu loh. Mhm. Jadi sepertinya kok saya punya punya ini ya, punya visi ya, melihat ke depan bahwa sangat mungkin bahwa terjadi pergeseran kiper nasional di tingkat senior Wah, dengan kualitas yang dapat tunjukkan saat ini. Gitu, Bro. waduh. Ini kalau bisanya ya Ya, beneran ini nanti pada saat melawan Burundi itu ya. dapat dipanggil. Udah keluar belum sih Burundi nama-namanya? Eh, saya sih belum belum lihat ya, belum lihat sampai saat ini belum belum terlihat siapa yang dipanggil. Tapi nampaknya ya kalau misalkan kalau melihat pada permainan waktu melawan apa Kurasau, mungkin orang-orangnya nyaris sama ya, gitu loh. Mhm. Jadi saya juga melihat bahwa di posisi kiper ya mungkin masih apa nominasinya adalah Nadio, Sahrul Tisna gitu loh. Itu mungkin yang masih bisa di ini ya Mhm. ditampilkan oleh Mhm. STY. Mhm. Tapi kan STY ini termasuk orang yang berani ya mengambil keputusan yang ekstrim. Mhm. Ketika dia juga memasukkan nama-nama yang masih sangat muda untuk bermain sebagai pemain timnas senior, bukan Mhm. tidak mungkin Dava juga dapat promosi hal yang sama gitu loh. Ya, betul, betul, betul. Ya, salah satu contohnya adalah ketika membawa Ronaldo Kuateh dan juga Marcelino ke timnas senior, senior kan ya, gitu kan? Betul, Ya. betul. Itu kan memang caranya STY untuk mematangkan pemain. Mhm. Karena dia juga butuh pemain yang punya kematangan, walaupun usianya masih muda. Tapi kalau tingkat kematangan juga sudah bagus, ini juga kan seperti contoh kasus ya Marcelino ya. Mhm. Bagaimana dia bisa bermain di segala posisi, di segala kelompok usia, dan di segala kelompok usia pun dia juga cukup menonjol. Ya. Itu mungkin yang bisa menjadi acuan ya bahwa STY bukan tidak mungkin juga melakukan hal yang sama buat Dava. Wah, ini terus terang saya seneng sih kalau misalkan dapat maju ke timnas senior. Wah, saya bakalan seneng sekali. Eh, Iya, tingkat persaingan jadi lebih lebih ini iya, bro, lebih betul. kuat. Iya, betul, betul. Nah, konon Dava ini juga mengagumi Iker Casillas. Wah, ini Casillas, iya betul. aduh. Memang eh, kita juga sering ya mendengar bagaimana Iker Casillas dulu juga pernah dinobatkan sebagai salah satu kiper terbaik di dunia.
beberapa kali juga mendapatkan nominasi sebagai calon penerima Ballon d'Or dan segala macam. Mhm. Jadi kalau Iker Casillas kemudian menjadi semacam ini ya rujukan atau menjadi idolanya dari Dava Fasa, ya saya pikir itu satu hal yang bagus ya dan tidak salah ya kalau kemudian Dava Fasa mengidolakan Iker Casillas. Karena biar bagaimanapun sampai saat ini mungkin ya, Mhm. mungkin Iker Casillas masih dipandang sebagai kiper terbaik Spanyol sepanjang sejarah gitu loh. Iya. Dan mungkin Dava ingin menyusul menjadi kiper terbaik Indonesia sepanjang sejarah. Tapi terlalu dini, ngomongnya masih umur 18 tahun dia. Betul, betul. Harus Dan dibuktikan ini dulu. kalau kita lihat ya Mhm. persaingan di Piala Asia ini kan lima dari lima yang terbaik tiga nih posisinya kiper gitu loh. Artinya ini persaingan di Asia aja untuk posisi kiper itu ternyata juga udah sangat kompetitif gitu loh. Hmm. Jadi apalagi saya dengar juga Li Hao ini kiper timnasnya Cina ini sedang dibidik oleh Atletico Madrid gitu Iya. loh. Ya, mudah-mudahan aja makin banyak pemain-pemain dari Asia yang posisinya kiper itu bisa bermain di tim-tim kuat di Eropa dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan Dava juga diincer nih ya oleh tim Amin. Eropa atau oleh mana nih? Kalau Jepang kan udah ada, Cina Mm. udah ada. Pemain Vietnam kok nggak ada yang muncul ya bro di lima Nah, besar? itu juga. Ya enggak mungkin ini kan melihat pada performa individu ya. Mhm. Mungkin kalau secara individual permainan Vietnam memang tidak ada yang satu yang menonjol. Tapi Hmm. memang dia bagaimana bermain dengan organisasi mungkin itu yang lebih lebih terlihat ya. Nah, Hmm. karena ini apa yang dilihat adalah performa individual. Jadi memang Hmm. individu-individu yang sangat menonjol dari fase grup tadi itu yang Ya, terlihat gitu loh. ya. Dan konon tendangan satu-satunya dari Ya, timnas Indonesia Hoki Caraka itu masuk ke dalam nominasi sebagai gol gol terbaik terbaik. ya. Wah, belum keluar sih ya, tapi Iya. kalau jadi itu wah keren banget itu. Ya, Indonesia kan pernah punya sejarah ya. Saat itu Widodo Cahyono Putra itu bisa menjadi pencetak gol terbaik di Piala Asia. Saat itu Indonesia ditahan dua sama melawan Kuwait. Dengan tendangan salto dari jarak yang cukup jauh, Mhm. dia bisa menceploskan gol ke gawangnya Kuwait dan itu menjadi berita yang cukup menarik waktu itu. Ya. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai Dava. Apakah sobat setuju kalau Dava naik ke timnas senior? Lawan Burundi dulu atau nanti yang bulan Juni? Iya, iya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.